berkaitan dengan sholat khusyuk, maka diantaranya adalah yang pertama adalah kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah itu adalah perkara yang sangat penting untuk menghadirkan kekhusyukan kita di dalam sholat. Jadi kalau hari ini kita tidak mengenal Allah itu siapa, apa sih Allah, apa yang Allah lakukan untuk kita, kita tidak akan dapat mendapatkan kenikmatan khusyuk itu. Kira-kira Allah niku sinten? Allah itu adalah Tuhan kita. Allah adalah yang menciptakan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan salah satu asma dan sifatnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu adalah Rabb yang maha terbangun. Jadi tidak pernah tidur. Wala sinatu wala naum. Tidak pernah tertidur dan tidak pernah terkantuk. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita tidur, itu sejatinya kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat kita bermaksiat kepada Allah, kita pun senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman banget Allah nih. Iman banget. Allah itu jangan dipahami sebagaimana kita memahami manusia. Allah tidak sebagaimana makhluknya. Jadi kalau manusia itu banyak dimintai, banyak dimohoni, maka itu akan menjadi manusia yang jengkel terhadap orang yang memohon tersebut. Tapi Allah tidak seperti itu. Semakin banyak seorang hamba itu butuh dengan Allah, semakin banyak seorang hamba itu berdoa, memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah itu akan semakin sayang dan semakin cinta kepada hamba tersebut. Tidak sebagai manusia. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keutamaan khusyuk tersebut. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah kenal Allah, maka kita akan menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah. Begitu kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan nilai kekhusyukan di dalam sholat kita. Bahkan bukan di dalam sholat saja, tetapi di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan, kita akan mendapatkan nilai kekhusyukannya. Tapi kalau kita tidak kenal sama Allah, bahkan kita tidak pernah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah berdoa, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadah kita. Ini yang pertama. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Nah, kemudian mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya biar saya bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah dengan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan dua hal tersebut, seseorang dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara upaya kita mengenal Allah itu adalah kita berada di dalam majelis seperti ini, berada di dalam perkumpulan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa sholat itu adalah pertemuan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu seorang sholat, membukanya dengan Allahu Akbar, maka di situ seorang hamba itu sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah. Nah, begitu dibuka dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka saat itulah dimulai. Jadi seperti kita, keseriusan kita di dalam sholat itu sangat penting sekali. Misal ya di dalam pengajian ini ya, tadi sebelum dibuka pengajian itu ya ramai biasa. Tapi begitu dibuka pengajian, sudah dibuka tadi, itu langsung diam. Begitu pula dengan sholat. Sebelum dibuka dengan takbiratul ihram, seorang hamba itu bebas melakukan apa saja. Melakukan apa saja bebas. Tapi begitu dibuka dengan Allahu Akbar, dia akan menjadi hamba yang benar-benar diam, benar-benar fokus, dan tidak melakukan apapun kecuali melakukan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat.
Ini berarti seorang hamba ketika sholat itu adalah dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, idza kana ahadukum fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang di antara kalian itu berada di dalam sholat, sedang melakukan sholat, maka sesungguhnya fa innahu yunaji rabbahu. Dia itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan kekhusyukan adalah dengan melakukan sholat itu dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu adalah hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu awalnya adalah perkara yang dipaksakan di dalam diri hamba. Jadi untuk murni benar-benar ikhlas mendapatkan wajah Allah itu sangat susah. Terkadang hamba harus memaksakan diri untuk melakukan ibadah karena terpaksa. Itu lebih baik daripada tidak beribadah sama sekali. Karena dengan ibadah dengan dilakukan dengan terpaksa ini, itu nanti akan mengantarkan seorang hamba pada ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Lambat laun nanti akan mendapatkan derajat daripada keikhlasan. Makna daripada ikhlas yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain, bukan untuk agar disebut sebagai orang soleh, bukan untuk mendapatkan sanjungan daripada orang-orang yang berada di sekitarnya, bukan pula untuk mendapatkan harta. Misalkan nek kamu sholat tak kei duit 1000 misalnya, 1 miliar, itu sholatnya tidak akan khusyuk. Yang dipikirkan ya uang 1 miliar itu tadi, tidak akan khusyuk. Atau misalkan sholat untuk memperkaya diri, nah ini biasanya. Kenapa kamu sholat? Ben sugih. Kalau nyatanya sholat itu bikin sugih, para sahabat itu tidak ada yang miskin. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat rajin mendirikan sholat. Tapi nyatanya sebagian daripada para sahabat juga miskin, hidup dalam kemiskinan. Jadi antara sugih dan miskin itu tidak bisa diukur dengan sholat. Sholat itu ya untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin mendapatkan nilai kekhusyukan di dalam sholat, maka kita harus ikhlas. Benar-benar ikhlas. Baik ada imbalannya maupun tidak ada imbalannya, kita akan tetap mendirikan sholat. Baik saat kita mendirikan sholat itu ada orang yang melihat kita atau tidak, kita tetap akan mendirikan sholat. Baik di saat orang lain tidak mendirikan sholat atau mereka mendirikan sholat, kita juga akan tetap mendirikan sholat. Jadi sholat yang kita dirikan itu tidak terikat dengan siapapun dan tidak terikat dengan apapun, hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Perlu dipaksakan. Misalkan ada anak yang diperintahkan oleh ibunya, bangun subuh, waktunya sholat ke masjid. Ya memang berat, tapi harus dipaksakan. Nanti lama-lama akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, itu nanti insya Allah Allah akan memudahkan dirinya untuk mendirikan sholat yang awalnya adalah susah dan terpaksa. Sebagaimana bapak-bapak mungkin dibangunkan oleh ibunya, bangun, waktunya sholat. Ya itu perlu dipaksakan. Atau sebaliknya, mungkin ibunya diperintahkan oleh bapaknya untuk mendirikan sholat dan lain sebagainya. Nah nanti lama-lama akan mendapatkan nilai keikhlasan dan kekhusyukan di dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah kehadiran hati. Hatinya itu harus hadir. Sholat itu harus menghadirkan hati. Tidak bisa sholatnya di masjid, hatinya berada di luar masjid. Itu tidak bisa. Makanya di dalam sebuah sabda Nabi, ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang orang yang sholat tetapi toleh menoleh, kemudian Nabi mengatakan bahwa itu bagian daripada kasus pencurian. Pencurian apa? Pencurian sholat yang dilakukan oleh setan. Laknatullah alaihi. Sholat itu harus menghadirkan hati. Termasuk di antara hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
selain daripada perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat juga harus kita minta. Salah satunya apa? Khusyuk. Ya Allah, saya itu pengen khusyuk. Saya itu kalau sholat isya, rakaat yang keempat itu sudah tidak khusyuk. Rakaat pertama, kedua, ketiga itu khusyuk. Tapi rakaat yang keempat itu ya Allah sudah tidak khusyuk. Saya minta kepadamu ya Allah, agar engkau ajarkan, engkau bimbing diriku ini untuk bisa mendapatkan kekhusyukan penuh antara dari rakaat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini perlu hal yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya meminta perkara-perkara dunia saja. Termasuk diantaranya yang perlu kita minta kepada Allah adalah kehadiran hati. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan keutamaan sholat adalah merenungi gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat dan merenungi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Gerakan-gerakan di dalam sholat itu apa? Takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan beberapa gerakan-gerakan yang lain. Itu patut kita renung. Ruku itu maknanya apa sih? Ruku itu adalah maknanya ketundukan. Sujud itu maknanya apa sih? Sujud itu ternyata maknanya adalah menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala itu adalah anggota badan yang paling mulia. Boleh enggak kita pukul kepala saudara kita? Enggak boleh. Bahkan anak kecil yang memegang kepala orang yang sudah besar, orang yang sudah tua itu aja dianggap sebagai perkara yang tercela, perkara yang tidak baik. Tapi begitu kita sholat, kepala kita ini kita tempelkan di tanah. Jadi kita sejajarkan kepala kita dengan kaki kita. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita sedang merendahkan diri, kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukuk juga seperti itu. Kita sedang menundukkan diri, berendah hati. Kemudian yang keenam adalah tumakninah, tidak tergesa-gesa. Kalau pengen sholatnya khusyuk, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau misalkan keburu, misalkan apa ya? Biasanya yang bikin sholat tergesa-gesa apa? Nanti insya Allah akan dibahas berkaitan dengan kapan sih seseorang boleh membatalkan sholat. Boleh membatalkan sholat. Yang ketujuh adalah jasmani yang sehat. Ternyata ini penting. Memiliki tubuh yang sehat ketika sholat ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ada suatu ketika Rasulullah itu datang ke masjid. Kemudian dia mendapati di masjid itu ada tali yang membentang antara satu tiang dengan tiang yang lain. Rasulullah bertanya, ini tali untuk apa? Kemudian sebagian sahabat mengatakan, ini talinya miliknya Zainab. Zainab itu siapa? Zainab yang di sini yang disebutkan adalah istri Nabi. Kenapa Zainab melakukan ini? Mengikat tali dari satu tiang ke tiang yang lain. Karena Zainab itu kalau dia sudah sholat dan merasa tubuhnya sangat capek, kemudian Zainab itu akan mengikat tubuhnya ke tali ini biar bisa tetap sholat, biar bisa tetap berdiri melakukan sholat. Itu Zainab, itu yang dilakukan oleh Zainab istri Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya tidak semestinya seperti ini, kalau sudah capek ya istirahat. Itu Nabi yang mengatakan. Karena apa? Karena sholat itu harus, untuk mendapatkan kekhusyukan itu harus dilakukan dengan jasmani yang dalam bahasa sini disebutkan bergairah, artinya sehat. Yang kedelapan adalah memilih tempat yang tepat. Jadi kalau sholat kita di masjid, kita jadikan masjid ini sebagai tempat yang sangat nyaman untuk mendirikan sholat. Termasuk untuk mendapatkan kekhusyukan adalah menjauhi segala hal yang mengganggu pelaksanaan sholat. Sholat dalam kondisi sangat lapar sekali, ini hukumnya makruh. Makan dulu, baru kemudian mendirikan sholat. Yo, tunaikan hajat dulu, baru kemudian sholat, tidak masalah. Sholat itu waktunya, dia memiliki waktu yang utama, waktu yang pertengahan, dan waktu akhir. Jadi kalau sholat kita lakukan di waktu akhir, itu sholat kita masih sah. Sholat kita masih sah.
Bahkan kalau misalkan kita tidak melakukan sholat di awal waktu gara-gara sangat lapar atau gara-gara menahan qada'ul hajat, itu kita akan mendapatkan keutamaan daripada sholat di awal waktu, sekalipun sholat kita agak mundur sedikit. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika cuaca sangat panas sekali, kita itu diperbolehkan untuk mengundur sholat zuhur, sekalipun ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang ke-10 adalah sutroh, memiliki pembatas. Sholat itu hendaknya memiliki pembatas. Pembatas apa? Pembatas antara saya dan tempat sujud saya. Agar apa? Kalau orang mengetahui ternyata di depan kita itu ada sutroh, ada pembatas, orang tidak akan lalu lalang. Sampai-sampai ada sebuah riwayat yang menyebutkan, kalau ada orang yang berlalu lalang di depan kita, kita itu memiliki kewajiban untuk mencegahnya, menghalanginya. Kekhusyukan di dalam sholat itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita latih, ya. Bahasanya tidak bisa kita latih ketika kita melakukan sholat. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat, maka kita harus melatihnya di luar sholat. Contohnya adalah ma'rifatullah. Kita tidak bisa melatih ma'rifatullah kita ketika kita mendirikan sholat, tidak akan sempurna. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang khusyuk di luar sholat, maksudnya hati kita itu sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar sholat. Saat kita melakukan amal soleh itu terasa ringan dan itu dilakukan di luar sholat, maka nanti ketika sholat kita akan mendapatkan kekhusyukan daripada sholat itu. Apa faedahnya khusyuk? Khusyuk itu akan menjadi solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Di antaranya adalah wasta'inu bisabri wassalah. Meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Apakah sholat yang biasa-biasa saja? Tidak. Yang dimaksud adalah sholat yang khusyuk, sholat yang menghadirkan hati, sholat yang benar-benar bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.